Ya, shalom. Hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat atau renungan pendek terambil dari Matius 2 ayat 16 sampai ayat 18. Saya bacakan bagi kita yang mendengar. Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Dari ayat perikop di atas, ada beberapa hal yang menarik yang saya dapatkan. Yang pertama, Bethlehem bukanlah kota yang luas, dan anak-anak yang berumur 2 tahun tidak akan melebihi 20-30 orang di wilayah Bethlehem pada saat itu. Yang kedua, ada 2 golongan yang mengalami penderitaan akibat tindakan Herodes ini. Jadi berdasarkan ayat di atas, Herodes marah sama orang-orang Majus, dan akibatnya dia melakukan perintah untuk membunuh semua anak-anak di Bethlehem. Nah, ada 2 golongan yang mengalami penderitaan yang cukup berat gitu ya, yang sangat berat kalau bisa. Yang pertama, ibu dari bayi-bayi yang dibunuh atau juga ya keluarga-keluarga yang bayinya dibunuh. Ayatnya di ayat 17-18. Mereka sedih dan menangis. Di ayat 18 dijelaskan demikian. Banyak orang Kristen menyalahkan orang menangis dalam keadaan apapun, berdasarkan Filipi 4 ayat 4 dan Roma 8 ayat 28. Tetapi dalam kitab suci kita melihat bahwa Yesus juga pernah sedih dan menangis. Ayatnya ada di dalam Matius 26 ayat 37 dan 38. Serta ada di Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Paulus berkata bahwa kita harus menangis dengan orang yang menangis. Di dalam Roma 12 ayat 15b. Ini menunjukkan bahwa ada situasi di mana kesedihan dan tangisan bisa dibenarkan. Mereka hanya terus-menerus menunjukkan pandangannya pada penderitaan mereka. Bayi-bayi, ibu-ibu dari bayi-bayi yang mengalami. Mereka tidak ada lagi. Kenapa? Karena di dalam ayat 18 dikatakan mereka tidak ada lagi. Jadi mereka terus-menerus menunjukkan pandangan mereka pada penderitaan mereka. Dan mereka juga tidak mau dihibur. Golongan yang kedua adalah Yusuf, Maria, dan Yesus. Mereka juga mengalami penderitaan. Mereka harus mengungsi ke Mesir dan hidup di negeri asing atau negeri kafir. Pengungsian ini tidak diceritakan dalam Injil Lukas, tetapi seharusnya kira-kira terletak di sela-sela Lukas 2 ayat 39. Setelah kematian Herodes pun, Yusuf, Maria, dan Yesus tidak terbebas dari penderitaan, karena ternyata Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan ayahnya. Kalau dicermati sedikit lebih dalam, ternyata kutipan Matius tentang Yeremia 31 ayat 5, ayatnya demikian. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ayat ini sampai sekarang masih dijadikan perdebatan oleh beberapa teolog, karena ada anggapan umum bahwa ayat ini sepertinya kurang tepat untuk nubuatan peristiwa di atas. Tetapi kita harus percaya bahwa Matius menulis itu bukan sembarangan.
Dia menulis ayat tersebut di atas pasti karena pencerahan dari Roh Kudus yang membimbingnya untuk menulis ayat tersebut di atas. Dari penjelasan yang sederhana ini kita dapat ambil kesimpulan. Setiap penderitaan tidak pernah ada rencana Tuhan yang baik, yang tidak baik untuk manusia. Semuanya pasti hal yang baik. Tinggal kembali kepada kita yang percaya akan Dia, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Amin.